Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Sofhatin Humaidah yang sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Dan yang saya cintai teman-temanku kelas 1C Pascasarjana IAIN Jember, program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang akhlakul karimah, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku sekalian dan ibu dosen yang saya hormati, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Nala Izzatul Fardana Arwi. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi belajar dan pembelajaran, maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian atau definisi dari belajar. Nah, di sini saya mengambil beberapa pengertian menurut para ahli, pengertian belajar menurut Witherington. Bahwa belajar menurut Witherington itu adalah perubahan yang dialami oleh individu atau yang dialami oleh siswa yang menyatakan reaksi dari pembelajaran tadi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, dan perubahan pemahaman terhadap suatu pengertian. Yang kedua adalah belajar menurut Paul Egen. Belajar menurut Paul Egen adalah perubahan struktur mental individu yang memberikan atau menunjukkan perubahan terhadap perilaku. Nah, jadi menurut Paul Egen di sini, jadi belajar itu adalah perubahan mental yang menunjukkan untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, yang ketiga itu adalah belajar menurut Skinner. Bahwa menurut Skinner, belajar itu adalah proses yang berlangsung secara progresif. Jadi proses pembelajaran yang berlangsung secara progresif atau selalu mengalami kemajuan, baik dalam hal kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya. Nah, dari pengertian di atas, menurut para ahli, apabila kita simpulkan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku seseorang yang mengalami pembelajaran atau siswa ataupun pembelajar yang menyangkut aspek fisik maupun psikisnya dari awalnya yang tidak tahu menjadi tahu, tidak faham menjadi faham, yang kemudian tidak memiliki keterampilan, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan dia memiliki keterampilan sesuai yang diharapkan. Jadi ketika kita definisikan secara umum, jadi belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik terhadap eh, respon terhadap hasil belajarnya. Nah, hasil belajarnya itu nanti bisa merupakan perubahan vis, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari belajar, maka kita harus tahu juga apa itu tujuan dari belajar. Nah, tujuan dari belajar menurut Daliono, tujuan belajar itu adalah yang pertama adalah mengadakan perubahan dalam diri antara lain perubahan tingkah laku. Jadi belajar menurut Daliono itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi yang awalnya
tingkah lakunya buruk ketika sudah mengikuti pembelajaran, maka diharapkan dia perilakunya menjadi semakin baik dan terarah. Nah, yang kedua adalah belajar adalah mengubah kebiasaan dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Jadi, biasanya seorang guru itu selalu memberikan motivasi atau memberikan pemahaman terhadap murid-muridnya. Anak-anak bahwa kita kalau mau jadi anak yang sukses, mau jadi anak yang pintar, maka kita harus belajar, maka kita harus rajin belajar, seperti itu. Nah, apabila ada beberapa siswa yang malas untuk belajar, maka setelah mendapatkan motivasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan wejangan dari guru, maka akan berubah kebiasaan buruknya tadi, yang awalnya nggak mau belajar, dia mau belajar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Tujuan yang ketiga adalah mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Misal, ketika di jalan ketemu bapak ibu guru yang awalnya acuh, melengos, tidak ngereken ketika bertemu bapak ibu guru di jalan. Setelah ditegur, "Nak, kalau kamu ketemu bapak ibu guru di jalan, alangkah lebih baiknya kalau kamu itu menyapa, kemudian mengucapkan salam, bahkan lebih-lebih kamu mencium tangan dari bapak ibu guru." Nah, itu adalah mengubah sikap dari yang negatif menjadi yang positif. Yang keempat, tujuan belajar itu adalah memiliki keterampilan. Nah, dulu sebagai contohnya misalkan, sebelum kita mengikuti pembelajaran atau sebelum kita mengikuti pelajaran, pelatihan dan lain sebagainya, kita tidak bisa membuat batik misalkan. Nah, kita tidak bisa membuat batik. Bagaimana sih batik itu dibuat? Kemudian bagaimana teknik-teknik membuat batik? Nah, kita tidak bisa. Tapi setelah kita melakukan atau kita mengikuti pelatihan-pelatihan membuat batik, kemudian kita mengikuti seminar, kita terjun langsung melihat secara langsung orang membatik. Nah, setelah itu kan itu sebagai pengalaman belajar kita. Nah, setelah kita tahu, oh, seperti ini cara membuat batik. Oh, seperti ini teknik-teknik membuat membuat batik itu seperti ini. Maka setelah melakukan pengalaman belajar tadi, maka kita jadi tahu dan kita juga bisa mempraktekannya sendiri di rumah atau bisa mempraktekannya sendiri dengan teman-teman. Nah, itu adalah eh, bahwa belajar itu tujuannya adalah memiliki keterampilan. Dan yang terakhir, belajar itu bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Ya, sudah dikatakan eh, pengertian belajar tadi bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku dari atau proses perubahan pemahaman dari yang awalnya nggak tahu menjadi tahu. Setelah kita dikasih tahu oleh ibu guru, setelah kita membaca dari beberapa sumber, maka kita jadi tahu, oh, ini pengertiannya seperti ini. Oh, membatik itu seperti ini. Nah, itu adalah menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Itu adalah tujuan dari pembelajaran atau tujuan belajar. Nah, sekarang kita masuk ke poin penting PowerPoint ini. Maka adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Ternyata untuk mendapatkan hasil yang baik dalam belajar itu ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam individu. Jadi, faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang mempengaruhinya dari dalam diri individu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Nah, pada faktor internal itu masih dibagi menjadi beberapa aspek. Ada jasmani, rohani, kematangan, kecerdasan, minat, dan motivasi. Sedangkan yang eksternal ada pendekatan belajar, kondisi keluarga, peran guru, dan motivasi sosial. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada pada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang pertama adalah faktor jasmani. Nah, jasmani di sini adalah apabila seseorang
mau belajar, kemudian jasmaninya sudah siap atau jasmaninya baik, pendengarannya baik, kemudian penglihatannya baik, maka dia akan bisa mudah, memahami atau dia akan mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dan yang kedua adalah rohani. Misalkan contohnya adalah ketika seseorang atau anak berusia 6 tahun. Sekarang anak SD masuk usia SD, itu adalah anak yang berusia 6 tahun. Kenapa anak berusia 6 tahun itu sudah harus masuk SD? Karena, jasmani dan rohaninya itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran, siap untuk berpikir, kemudian siap untuk menerima pembelajaran, siap untuk bersosialisasi dengan teman yang lain, seperti itu. Tetapi bagaimana ketika ada anak yang belum berusia 4 6 tahun, bahkan misalkan anak umur 4 tahun sudah disekolahkan di SD. Nah, itu tidak cocok. Kenapa? Karena, jasmani dan rohaninya itu dia masih belum siap, seperti itu. Belum siap untuk mengalami atau belum siap untuk melakukan pembelajaran. Jadi, jasmaninya belum terlalu kuat, belum terlalu siap, kemudian, kecerdasannya atau pengetahuannya atau otaknya itu masih belum, sampai, seperti itu. Masih belum bisa memahami seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kematangan. Jadi, sebelum seseorang melakukan pembelajaran, maka harus, matang dulu. Matang apanya? Matang jasmaninya, matang rohaninya, kemudian, siap untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran, seperti itu. Dan yang keempat adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan itu, selain dipengaruhi oleh faktor dari dalam, nanti juga ada faktor dari luar yang bisa mempengaruhi kecerdasan. Misalkan kecerdasan berasal dari sifat bawaan, atau pemahaman bawaan yang langsung diberikan oleh Allah. Biasanya kan ada anak yang sebenarnya anak itu terlahir sama, semua anak terlahir sama. Nah, itu semua tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa memberikan motivasi yang baik, kemudian orang tuanya bisa memberikan, eee, kondisi belajar yang baik, kemudian dipilihkan sekolah yang baik, maka kecerdasan anak itu akan semakin baik, seperti itu. Yang selanjutnya adalah minat. Minat itu adalah dorongan dari diri individu, minat untuk belajar. Kalau misalkan anak kecil masih umur 4 tahun, kita kembali lagi contoh yang di atas, anak usia 4 tahun, itu dia usianya masih usia bermain, masih, eee bermain dengan lingkungannya, masih masih senang-senangnya bermain atau bergaul dengan teman-teman seusianya. Tapi, kalau anak sudah berusia 6 tahun, maka dia akan memiliki pemikiran bahwa saya harus sekolah, sekolah itu nanti saya kalau nggak sekolah saya bisa nggak pintar loh, seperti itu. Jadi, minat itu tumbuh dari dalam diri individu. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Maksudnya motivasi di sini adalah motivasi diri sendiri. Ketika misalkan ada temannya baik atau menguasai pembelajaran matematika misalkan. Teman si A itu mendapatkan nilai 100, sedangkan dia, si B, itu hanya mendapatkan nilai 60 misalkan. Nah, kemudian dia, "Loh kok saya dapat 60? Kenapa saya bisa dapat 60?" Nah, kalau anak yang cuek, anak yang, "Ah, ya sudahlah saya sudah dapat 60, saya sudah lega daripada dapat nol." Nah, itu adalah anak yang memiliki, pemahaman bahwa, "Ya sudah, apa yang saya dapatkan itu ya cukup segitu karena memang kemampuan saya seperti itu." Tapi untuk anak yang, eee, memiliki, apa namanya, perubahan, dia ingin memiliki perubahan terhadap dirinya. "Loh teman saya bisa dapat 100, kenapa saya tidak bisa?" Maka dia, akan berusaha bagaimana, "Oh saya harus seperti dia, saya harus rajin belajar." Nah itu adalah memotivasi dirinya sendiri, "Teman saya bisa, kenapa saya tidak? Ayo kamu harus rajin belajar, kemudian kamu harus rajin baca buku, kamu rajin bertanya kepada bu guru jika ada sesuatu yang tidak dipahami." Nah itu adalah faktor internal. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam diri individu.
Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor yang berasal dari luar individu itu adalah yang pertama adalah ada pendekatan dalam belajar. Nah, tipe-tipe belajar seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang tipe belajar visual, audio visual, dan ada tipe belajar yang kinestetik. Nah, apabila seorang guru, nah ini ada kaitannya dengan peran guru. Jadi, seorang guru itu ketika dia ingin pelajaran yang disampaikannya itu berhasil, pembelajaran yang disampaikannya membuat siswanya itu paham, maka guru itu harus pandai-pandai dalam mencari strategi atau metode yang tepat yang digunakan untuk anak didiknya. Nah, yang pengaruh pelajaran itu kan pendekatan belajar. Mohon maaf, ada sepeda motor lewat. Saya lanjutkan kembali bahwa seorang guru apabila dia ingin pelajarannya tadi itu dipahami atau dikuasai oleh siswa, maka dia harus rajin-rajin atau pandai-pandai mencari strategi atau model-model atau metode-metode yang tepat yang digunakan untuk menyampaikan pembelajarannya tadi. Kalau guru hanya menerangkan, ceramah, nah siswa kan bosan. Tapi ketika ada strategi yang eee, apa namanya, melibatkan siswa, maka dia akan, semakin minat untuk belajar, semakin termotivasi dia. Oh, menyenangkan, kalau sudah senang terhadap pembelajaran ini, maka dia akan menerima pelajaran itu dengan senang hati, kemudian dia akan secara ikhlas menerima pelajaran tadi, kemudian dia akan, "Oh iya, aku paham." Nah, biasanya seperti itu. Maka guru di sini harus, bisa mengetahui tipe-tipe belajar dari peserta didik. Seperti itu. Yang kedua adalah kondisi keluarga. Nah, kondisi keluarga di sini juga sangat mempengaruhi. Apabila si A berasal dari keluarga harmonis, keluarganya itu melek akan pendidikan, kemudian keluarganya itu ekonominya baik, kemudian dia disekolahkan yang baik di tempat yang baik, itu maka hasil belajarnya siswa itu akan semakin baik juga. Tetapi kalau dari siswa berasal dari keluarga yang broken home misalkan, kemudian orang tuanya acuh terhadap pendidikan, ya sudah anaknya belajar nggak belajar terserah, yang penting sudah saya sekolahkan, walaupun anaknya nilainya jelek terserah. Nah, itu orang tua yang, eee, acuh terhadap pendidikan anak. Nah, anak seperti itu kan tidak memiliki, apa namanya, kasih sayang atau tidak memiliki perhatian dari orang tuanya, maka anak di situ ya juga akan malas-malasan ketika belajar, maka dia juga hasil belajarnya juga akan menurun seperti itu, tidak akan maksimal maksudnya. Nah, tadi yang selanjutnya ada peran guru, jadi peran guru itu sangat berpengaruh atau sangat berkaitan dengan pendekatan belajar tadi. Yang selanjutnya ada motivasi sosial. Selain motivasi diri dalam diri individu tadi, juga ada motivasi sosial yang akan mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Nah, motivasi sosial itu dihasilkan atau didapatkan bisa dari teman, bisa dari guru, bisa dari orang tua. Nah, ketika dia mendapatkan motivasi yang baik, kemudian dia mendapatkan perhatian yang baik dari lingkungan sekitarnya, mendapatkan teman yang baik, mendapatkan guru yang baik, maka tidak akan eee, dia tidak akan mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, sudah saya, jelaskan tadi. Nah, dari kedua faktor tersebut, dari faktor internal dan faktor eksternal tadi, itu adalah sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan belajar. Jadi, siswa itu dikatakan berhasil dalam belajarnya apabila kedua faktornya, faktor eksternal dan faktor internalnya itu sangat berkaitan. Seperti itu. Jadi, berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar itu banyak faktor yang pengaruhinya, yaitu faktor yang tadi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal itu sangat-sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Kalau hanya internal saja yang dikuasai, eksternalnya tidak,
ya tidak akan bisa mencapai belajar yang secara maksimal. Kalau yang eksternal saja yang baik misalkan, internalnya tidak, ya sama saja dia tidak akan mencapai hasil belajar yang maksimal. Tetapi ketika kedua faktor eksternal dan faktor internalnya tadi itu, eee, apa ya, tercapai semua, ada semua, nah maka dia akan mencapai keberhasilan belajar yang maksimal. Jadi keberhasilan belajar itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal itu tadi. Nah, biasanya kalau kita kalau dalam dunia pendidikan, keberhasilan belajar itu bisa diukur ada 3. Biasanya kalau dalam keberhasilan belajar atau hasil belajar itu didapatkan dari nilai rapor seperti itu, kalau dalam dunia pendidikan. Nah, rapor itu pasti di dalamnya ada 3 yang akan dinilai, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, ketiga aspek tersebut kalau sudah mengalami perubahan berarti dia sudah mengikuti belajar dengan baik. Afektifnya ketika sebelum melakukan pembelajaran, sebelum dia belajar, sikapnya dia itu buruk, tapi ketika sudah dikasih tahu sama bu gurunya, ketika sudah dikasih pemahaman oleh bu gurunya, maka sikapnya dia menjadi baik. Nah, itu namanya belajar. Yang kedua, kognitifnya. Sebelum melakukan atau mengikuti pelajaran, dia tidak paham akan materi ini. Maka ketika dia telah belajar, membaca buku, melihat tayangan di internet, maka dia akan berubah pengetahuannya. Oh, jadi membatik itu proses menggambar di atas kain menggunakan canting, kemudian, ya seperti itu. Kalau aspek psikomotoriknya, dari awal tadi sudah saya, jelaskan bahwa psikomotorik itu berkaitan atau berhubungan dengan keterampilan siswa. Jadi seperti yang sudah ada di atas tadi bahwa tujuan belajar itu adalah mengadakan atau memiliki sebuah keterampilan. Ketika sudah memiliki keterampilan berarti dia sudah bisa dikatakan mengikuti pembelajaran dan keberhasilan dalam belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.